dan Dr. Johannes Victor Mailangkai, SHMH. Mari kita berikan aplaus bagi pasangan calon nomor urut 1. Berkenan Bapak-bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pasangan calon nomor urut 2, Dr. Eli Engelbert Masud MA dan Hani Yosmail SEAK MA. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang menyaksikan di depan terbuka melalui media penyiaran TVRI dan streaming media sosial KPU Provinsi Sulawesi Utara. Yang terakhir, selanjutnya, kami mengundang pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor 2, Dr. Eli Engelbert Masud MA dan Hani Yosmail SEAK MA. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya, mari kita sambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Dr. Aida Sesnerat Octavian Sehat Iskandar dan Legend TNI Purnawirawan Alfred Edi Jaga Kerja. lokal di nasional sehingga boleh menjadi andalan bahan kebanggaan bagi kita semua. Untuk itu, tanggal 27 jangan lupa pilih nomor. Selanjutnya, untuk huruf pilihan sholat.
Huruf apa Bapak? Disampaikan melalui pelan-pelan. Huruf D. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan. Mekanisme pembiayaan kesehatan yang mendukung pemerataan pelayanan kesehatan. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda. Selain anggaran kesehatan, lalu model 30%, 40%, silakan. Itu strategi kita dalam pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dan persis. Prinsip penanganan kesehatan itu ada 3. Pertama, preventif, 2, promotif, 3, akuratif. Untuk itu harus betul-betul kita rancang anggaran bagaimana kita dapatkan. Kita berupaya supaya mendapat universal coverage yang ada pada masyarakat. Kita puji Tuhan, kita di Sulawesi Utara sudah 100% untuk universal coverage. Untuk itu maka depan kalau kita berkesempatan bukan hanya kuantitasnya tapi kualitatif universal coverage yang ada di masyarakat. Pro terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat di perbatasan. Mau tidak mau kita wajib mendorong pemerintah kabupaten kota yang ada di perbatasan supaya betul-betul kita ada di ranking 10, kemudian 2029 atau 2024 ini masuk di situ ranking kita menurun sampai ranking 10. Apa yang dilakukan oleh Paslon nomor 3 selama menjabat selama 10 tahun ini? Terima kasih. Termasuk di dalamnya adalah terapi. Bagaimana dia tinggal di rumah sakit, pengadaan obat-obatan, rehabilitasi, semuanya itu ditanggung oleh BPJS. Tetapi persoalan sekarang adalah soal kuratif, yaitu pendidikan. Bahwa kita seharusnya mempertimbangkan dan meningkatkan soal kualitas infrastruktur dan alat-alat kesehatan. Dimanapun kita ditanggung atau dibebaskan sekalipun, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika alatnya tidak ada. Maka sistem rujukanlah yang harus digunakan. Untuk itu, pada kesempatan ini, merespon apa yang disampaikan oleh Paslon nomor 2, saya mengingatkan soal kualitas infrastruktur kesehatan yang harus disiapkan. Terima kasih. Bicarakan sesuatu itu secara musyawarah mufakat, maka kita pertemukan upaya-upaya pembangunan yang membutuhkan lahan dan melindungi hak layak bagi masyarakat. Memang ini perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk intervensi. Kita harus bisa menjadi fasilitator penetapan hak layak masyarakat. Terima kasih. Ada 1 menit bertanya, kemudian paslon nomor 3 2 menit untuk menjawab, dan kembali lagi ke paslon penanya. Begitu seterusnya. Baik, dan kami ingatkan kepada pasangan calon bahwa jika ada singkatan istilah dan terminologi mohon untuk dijelaskan agar dapat dipahami. Dan kemudian sesi tanya jawab ini harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, yakni pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan dan inklusi sosial, perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, penguatan demokrasi lokal, hukum dan HAM, budaya, kearifan lokal dan masyarakat. Anda mulai bertanya. Oh ya, terkena keadaan. Terima kasih. Pertanyaan kami adalah kondisi kemampuan minimal di SMA dan di SMK berada pada urutan-urutan terbawah. Berdampak pada kualitas lulusan yang artinya serapan pada perguruan tinggi dan serapan pada tenaga kerja sangatlah rendah. Persoalannya, setiap kali mengakses ujian, yaitu ujian tes berbasis komputer, ini menjadi momok. Bagaimana kira-kira yang menjadi tanggapan atau langkah saudara Paslon jika terpilih sebagai gubernur untuk mengantisipasi rendahnya kualitas
digitalisasi di sekolah, SMA, dan SMK di Sulawesi Utara. Pandemi di sisi lain merupakan pahala, tapi di sisi lain ada blessing in disguise kepada kita semua, terutama dalam konteks pendidikan yang memaksa kita melaksanakan pendidikan jarak jauh atau online. Dari situ sudah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita, bagaimana kita sudah waktunya kita menerapkan apa yang namanya digitalisasi pendidikan. Apalagi sekarang kita sudah mulai berada lagi di era 4.0 dan sudah 5.0. Bahkan di dunia medikal pun kita harus sudah melakukan digitalisasi. Begitu tidak ada jalan lain bagi kami apabila akan dipercayakan sebagai Gubernur Wakil Gubernur. Pertama, kita akan berupaya supaya 100% sekolah-sekolah kita, terutama yang anak-anak kita, SMK, SMK, dan SLB, untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi yang full dan kuat. Itu nomor satu. Dan yang kedua, tidak ada jalan lain supaya dalam anggaran-anggaran pendidikan kita, baik yang dari APBD maupun dari dan transfer daerah, kita harus alokasikan supaya tablet atau gadget itu betul dinikmati oleh anak-anak kita. Kita harus punya fasilitas ini di seluruh sekolah-sekolah kita. Minimum 30% dari anak-anak kita ini harus punya gadget yang diberikan subsidi kepada kita. Terima kasih. Paslon nomor 2 pinter. Oke, saya menjawab. Jadi konflik-konflik yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian di Sulawesi Utara, banyak mafia tanah memang. Ya, tahu saya paslon nomor 2 sangat besar. Mafia tanah ini harus kita selesaikan. Karena ini bagian dari visi misi kami. Persoalan-persoalan apa? Itu pun demikian. Ada aturan-aturan pemerintah khususnya SDM, kemudian peraturan juga di daerah yang bisa bagaimana tegak lurus kita daerah dan pusat untuk bagaimana menertibkan pertambangan liar, bahkan diarahkan bagaimana ini menjadi pendapatan asli daerah, bukan biarkan, bukan membuat masyarakat menjadi takut untuk mengambil atau menggali sumber daya alam yang mereka miliki. Ini perlu ada bimbingan arahan tentu yang pemerintah dalam hal ini kabupaten, provinsi, bahkan pusat yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga persoalan tak yang sengketa di sana sini, kalau saya jadi gubernur, tentunya akan saya selesaikan persoalan yang pertama. Demikian. Terima kasih. Ada yel-yel masing-masing pasangan calon. Masih giat. 1, 2, 3. Yel-yel ya. Oke, waktunya tidak cukup untuk live nasional, jadi casting dulu ya untuk yel-yelnya. Casting dulu. Kami undang kembali pasangan calon 1, 2, 3. 7, 6, 5, 4. Di Tondano. Ya. Meningkatkan kualitas rujukan dalam pelayanan kesehatan adalah untuk menurunkan beban biaya kesehatan yang selama ini terjadi. Pelayanan penanganan kanker 7 September 2024. Nomor untuk berapa? Tidak boleh salah diri. Nomor 3 SK ADP Sulut buat anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pasangan nomor 2 sudah boleh mengikuti debat antara calon pasangan gubernur dan puji Tuhan, alhamdulillah boleh berjalan dengan baik. Kami yakin teman-teman bahkan warga Sulawesi Utara boleh melihat, boleh mendengar sendiri sama-sama antara tiga pasangan ini yang mampu mengelaborasi tema pada hari ini dengan baik dan mampu menyampaikan roadmap kebijakan yang akan kita lakukan apabila kita diberi kesempatan. Tadi
Jadi saya yakin saya dan Pak Direktur sangat mampu meyakinkan masyarakat Sulawesi Utara bahwa kalian berdua pasangan nomor 3 adalah pasangan yang terbaik untuk dipilih sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 sampai 2030. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman media yang saya hormati, kita tadi sudah saksikan debat kedua yang lalu, pertama yang lalu, hari ini dengan tentunya tadi sudah melihat tema yang diberikan KPU yang tentunya ini sudah kita olah, kita diskusi bersama-sama, bahkan kita libatkan tim ahli untuk merumuskan, menyelesaikan bagaimana Sulawesi Utara ke depan. Tiga-tiganya tadi semua membawa visi-visinya, mengurai dengan caranya, dengan metodenya. Tapi ada yang lebih dari itu, di mana dalam beberapa ke depan ya, kita akan menjadi tempat wisata yang unggul. Di situ ada kapal pesiar, di situ ada dermaga-dermaga, tentunya di bagian Cengguang dan sebagainya. Dan ini tentunya bukan hanya diam, karena kita ketahui sampai hari ini Jenggono semakin meluas, segera harus kita tangani. Yang kedua juga kita akan selesaikan untuk kapal, ya, untuk antar pulau ini juga perlu kita akan tingkatkan. Ini akan menjadi perhatian khusus buat kami juga kepada pusat, tentunya akan kita teriak untuk mereka segera dukung karena masyarakat kita supaya tidak terisolasi di daerah kepulauan Selayar. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia, di mana kesehatan, pendidikan, ya ini akan menjadi prioritas kami. Dan kita sudah rumuskan bagaimana rumah sakit kelas 1 ada di Sulawesi Utara juga di daerah lainnya. Ya. Ini tentu akan menjadi prioritas kami. Yang terakhir, guru akan kami perhatikan, dan tentu guru hari ini ya boleh semangat kalau kami gubernur dan Pak Victor wakil gubernur, guru ke depan akan lebih sejahtera. Demikian juga tenaga-tenaga medis yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih masyarakat Sulawesi Utara, yakin dan percaya kami, saya dengan Pak Victor tentunya akan tegak lurus dengan pemerintah pusat, di mana Bapak Prabowo Subianto dan Gibran kemarin sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Ini harus menjadi di atas, ya. Dan tentunya Sulawesi Utara juga menjadi prioritas kami. Korupsi. Kalau kami diberi kemenangan dengan menjadi gubernur, masyarakat Sulawesi Utara memilih kami berdua, korupsi akan kita tegakkan. Gitu ya. Jadi mafia tanah. Nah, kalau mafia tambang itu kita bukan. Ya. Begini, masyarakat jangan takut-takuti. Ya, itu lahan milik mereka. Ya, lahan milik mereka. Kemudian mestinya mereka sejahtera, tidak mencuri di tanahnya sendiri. Ini kan lucu. Ya, jadi kita pemerintah nanti kami ke depan kalau dipercaya jadi gubernur wakil gubernur, kita akan tambah penambang, kalian tidak perlu takut. Ya, mari bersama-sama saya kita akan besarkan persoalanmu, ya kita akan bawa persoalanmu secara bersama-sama supaya juga kalian sejahtera. Kemudian kalian tidak perlu takut lagi, kalian akan dilindungi hukum yang benar. Ya, ini yang menjadi Kawal Pak. Ya, untuk tangan pangan tentunya ini persoalan di mana kita lahan kita ini mulai menyempit. Baik, langsung Bapak izin. Oh, tunggu. Masih ada, oke? Ya, baik, silakan Bapak. Ya, Silakan Bapak. silakan Pak. Silakan. Oke, itu Ada pertanyaan. Bapak. Oh iya. Jadi hari ini kami sudah menyelesaikan tahap kedua untuk debat.
semuanya itu kemudian membuat kami bisa cepat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi rencana, visi dan misi kami kepada masyarakat Sulawesi Utara. Dan tadi debat berjalan dengan baik dalam suasana kekeluargaan, tidak baku saling sindir atau saling menyakiti. Itulah debat yang positif yang kita harapkan masyarakat bisa mengambil semua dan menilai semua apa yang menjadi niatan-niatan masing-masing calon. Dan kita berharap pasangan nomor 2 kemudian sudah mampu untuk mendeliver seluruh isi, visi dan misinya untuk topik ini, dan berharap masyarakat bisa memahami dan kemudian bisa memberikan dukungannya pada pasangan nomor 2. Terima kasih. Bapak paslon yang Bapak adalah paslon yang mendapat black campaign beberapa waktu ini di media sosial. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Iya, black campaign yang kita alami ya, saya melihat bahwa kami sebagai calon pemimpin tentunya semua masyarakat ingin dan berhak untuk menggali semua apa yang menjadi karakter, sikap, pribadi. Tetapi memang upaya untuk menggali itu kita harapkan tidak diarahkan pada ujaran kebencian atau fitnah. Kita tidak akan merespon negatif apa yang menjadi kritikan dari para warga Sulawesi Utara. Namun kita harapkan dalam masa-masa kampanye ini, kampanye hitam, saling menyakiti, saling menghancurkan, saling kemudian membenci, itu kemudian tidak terjadi, supaya pelaksanaan Pilgub kali ini akan berjalan dengan lancar. Ingat bahwa jika kami terpilih, kami bukan cuma gubernur untuk nomor 2 atau pendukung nomor 2. Kami akan menjadi gubernur bagi warga masyarakat di Sulawesi Utara, begitu juga dengan wakil gubernur. Ya. Apa yang kami ucapkan, apakah itu dalam bentuk penjelasan atau terkesan itu sebagai janji dalam kampanye, selama ini prinsip politik kami, saya dan Hani berbasis pada komitmen. Kami berusaha untuk selalu merealisasikan apa yang kami ucapkan, yang tentunya tadi sudah kami ucapkan, itu bagaikan janji yang kemudian tidak bisa dilupakan. Rekam jejak digital ini pasti akan menuntun kami sampai pada realisasi janji-janji. Kita menghadapi masalah bonus demografi yang kita duga akan berdampak pada ancaman pengangguran bagi warga di Sulawesi Utara ini. Saya akan melakukan penyesuaian dalam penganggaran agar supaya akan membuka kesempatan anak-anak muda di Sulawesi Utara ini untuk bisa melatih diri. Mereka bisa melatih bahasa, melatih vokasi, yang kemudian mereka akan disalurkan pada tempat-tempat yang sudah terbuka peluang kerjanya, baik itu untuk global maupun lokal. Dan itu menjadi target kami. Target kami 1-2 tahun ke depan, minimal 10.000 anak Sulawesi Utara ini bisa mengakses tantangan peluang pekerjaan global di luar negeri sana. Seperti itu. Bang. Ya, oke. Oke.